Mohon izin, mungkin secara background, apakah saya memang ada di perkapalan juga selain pertanian? Background itu tidak jadi ukuran, tapi kemauan yang jadi ukuran itu. Oke. Kita sama sekali tidak ada background dalam arti bisa membuat kapal dan sebagainya. Tapi kita punya kemauan yang kuat untuk bisa membuat kapal. Kemudian di dalam kampus dan lingkaran kampus kita akan ciptakan sawah abadi atau tempat menanam pangan yang abadi. Karena pasti pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, dari abad ke abad di Indonesia akan terus naik. Kemudian menciptakan persatuan melalui pendidikan yang terarah seperti tadi, ini akan lebih bisa dirasakan. Hari ini untuk mencapai itu sulit karena memang sarananya tidak ada. Assalamualaikum, merdeka. Ini anginnya semilir ya, karena memang masih di Singgalang, Pelabuhan Eretan, Indramayu. Hijau sekali loh, loggers ya. Ini bener-bener suasana yang ya semuanya pasti kepengen healing. Saya sudah bersama dengan Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, yang beberapa hari ini membersamai 25 tahun dari tanggal 24 sampai dengan kemarin tanggal 30 Agustus. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Kalau saya mengatakan ini adalah sebagai penyempurnaan di bulan Agustus yang memang di bulan kemerdekaan. Nanti saya akan bertanya ke Syekh, dan loggers pasti ingin menantikan ini karena memang di beberapa komentar baik itu lewat YouTube maupun langsung kepada nomor telepon yang ada di gimana kelanjutan, dan ayo dong Syekh langsung di podcast secara langsung. Assalamualaikum merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, selamat sekali lagi, akhirnya 2 kapal LKM 01 Gunung Surawiti dan LKM 02 Gunung Polosari disambut oleh perairan Indonesia Raya. Ya, terima kasih atas ucapannya. Ya. Dan semuanya itu langsung disaksikan oleh sahabat-sahabat Syekh, para jenderal. Saya melihatnya seperti apa? Memang kalau hubungan itu dibangun dengan keikhlasan, satu saat walaupun lama tidak jumpa, satu saat jumpa lagi. Nah, seperti Pak Muhdi lama tidak jumpa, kemarin berjumpa. Itulah makanya jangan pernah selamat tinggal, tapi setiap kita bertemu dan berpisah diucapkan jumpa lagi. Jumpa lagi. Ya. Dalam pertemuan kemarin, kalau Majen Kiflan itu sepertinya memang sudah jadi kebiasaannya saya. Tapi kalau Pak Muhdi nih, yang memang beberapa dari komentar menyampaikan bahkan menanyakan seperti apa persahabatan Syekh dengan Majen Muhdi PR. Ya, persahabatan seorang yang mencintai negaranya. Jadi sama-sama mencintai negaranya dalam
versi masing-masing. Satu sebagai alat negara, sebagai tentara, dan yang satu sebagai pendidik. Jadi kedekatannya seperti itu. Dan terus hubungan silaturahim tidak pernah putus, sekalipun tidak terlalu sering berjumpa. Beliau datang pada tahun 2003 dan jumpa lagi pada tahun 2024. Jadi lama. 21 tahun kemudian. 21 tahun kemudian. Ya. Bukan hanya itu dari sahabat Syekh. Ada juga begitu excited, salah satunya adalah nahkoda. Nahkoda itu mengatakan bahwa ini kapal kayu yang tidak lazim. Terus saya korek, kok bisa sih Bang kapal kayu yang tidak lazim? Iya, di perairan Indonesia ini akan menjadi role model. Ketika kapal kayu LKM 01 Gunung Surawiti dan kapal kayu LKM 02 Gunung Polosari itu membersamai para nelayan yang lainnya. Dikatakan tidak lazim, Syekh. Padahal, mohon izin, mungkin secara background, apakah saya memang ada di perkapalan juga selain pertanian? Background itu tidak jadi ukuran, tapi kemauan yang jadi ukuran itu. Oke. Kita sama sekali tidak ada background dalam arti bisa membuat kapal dan sebagainya. Tapi kita punya kemauan yang kuat untuk bisa membuat kapal. Maka kita melempar mangkok, ternyata nggak goyang. Nah, kalau kita melempar benda yang sama dan mangkok, namun ujungnya seperti kukusan kalau dalam bahasa Jawa yang untuk memasak nasi, itu goyang. Dan rata-rata kapal yang dibuat ujung dasarnya itu lancip. Maka kita rubah menjadi semacam mangkok yang dasarnya rata, kemudian berdiri tegak, hanya diberikan sudut yang agak lancip sedikit saja, hanya 15% begitu. Nah, itu ternyata tatkala kita buat sampai seberat apapun, sebesar apapun, itu tatkala diturunkan sama sekali tidak goyang, laksana di darat saja gitu. Sekalipun kemarin turun itu ombak agak sedikit besar. Jadi itulah yang mungkin menjadikan perbedaan menurut nakoda yang memegang itu. Jadi kalau kena ombak atau kalau memecah ombak itu tetap datar saja. Jadi gelombangnya itu menghadap ke depan. Kalau yang agak sedikit tajam gitu, ujung bawahnya itu dia kalau menghadap atau memotong ombak agak goyang. Kalau ini motong ombak hanya bergelombang ikut gelombang itu. Mungkin itu yang membedakan. Nah, itu kapal yang Surawiti yang panjangnya tidak terlalu panjang, hanya 46 meter. Kemudian yang kedua 60 sekian meter. Kemudian yang ketiga nanti ini 150 meter. Kita buat agak sama, walaupun di sana sini kita modifikasi. Nah, mungkin akan sama nanti di perairan itu. Ya, saat Syekh Topo Broto 351 hari di Gatot Subroto nomor kalih, itu Syekh berarti tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berpikir, mendesain. Akhirnya Syekh kembali dari Topo Broto tersebut langsung membuat seperti gebrakan kuliah umum nasional 24, 25, 26 dilanjutkan dengan momentum 25 tahun Mahat Al-Zaitun. Kemudian setelah itu 28 sampai dengan 30 peluncuran sekaligus 2 kapal. Apa yang ingin saya sampaikan kepada bangsa Indonesia, rentetan yang
kami kira bukan hal yang biasa. Ya. Gimana saya mendesain gitu? Sesungguhnya kehidupan itu selama masih bergerak ya hidup. Maka kalau ingin hidup ya bergerak saja gitu. Kemudian apa yang telah kita buat di tahun 25 kita peringati, baik yang di darat berupa pembangunan kampus, berupa penataan pertanian, dan yang untuk terjun ke laut kita telah membuat pada beberapa tahun, ya 2 tahun lah sebelum ulang tahun yang ke-25. Jadi semua sudah dibuat, tinggal meluncurkan kalau perahu, tinggal menambah yang di darat. Maka tatkala kita punya kesempatan waktu yang hari-hari diam di satu tempat, nah kita gunakan saja untuk berpikir bagaimana kelangsungan negara kita 1000 tahun yang akan datang dan lain-lain, dan bagaimana penduduk Indonesia di 1000 tahun yang akan datang. Maka kita ingin berbincang-bincang, berdiskusi dengan cerdik pandai yang ada di Indonesia. Temanya ringan saja, seperti tema yang pernah disampaikan oleh Pak Harto tempo hari, yakni mengungkap Epolexos Budhan Kamrata. Ya. Itulah yang kita jadikan tema dan kita isi, dan kita undang kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk menyampaikan bagaimana ide 1000 tahun yang akan datang. Dan semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, para cerdik pandai datang memberikan input atau masukan bagaimana menata negara, menata pembangunan, menata pendidikan dalam 1000 tahun yang akan datang. Nah itu sesungguhnya tidak perlu difikirkan jauh-jauh, ya, hanya dilakukan saja, dilaksanakan. Dan sahabat-sahabat artinya menyongsong apa yang kita inginkan. Beliau-beliau itu sama keinginannya, artinya ingin membangun bangsa dan negara ini sampai kapanpun. Terbukti dalam tanggal 24, 25, 26 itu semua hadir. Yang kita rancang dalam satu hari diisi 3 narasumber, Ya. itu datang semua. Kemudian juga pada hari ulang tahun tanggal 27 Agustus yang kita undang semua datang. Nah, ini menandakan bahwa bangsa Indonesia tetap mempunyai kehendak yang positif untuk kemajuan 1000 tahun yang akan datang, minimal itu. Tentunya sampai wujud Indonesia abadi. Itu saja yang dirancang itu. Ya. Man, method, machine. Saya sudah melakukan itu semua. Saya seperti sedang berinvestasi. Manusianya, kelengkapannya, laut dan daratan, untuk menuju 1000 tahun yang akan datang. Nah, di yang kedua ini, 25 tahun yang kedua, saya mau mengembangkan atau tanda petik ada gagasan lain di tahap kedua ini. Ya, karena kita di bidang pendidikan dan ekonomi atau ekonomi pendidikan, pendidikan ekonomi, ya tidak akan bergerak di luar itu. Jadi periode kedua ini kita ukur dari periode pertama. Periode pertama katakanlah luas kampus itu 1.800 meter kali 1.800 meter. Sekarang kita rubah. Yang kita tata untuk kampus itu 2.400 meter kali 2.400 meter. Kemudian kita tata, karena ke depan bukan semakin turun derajat daripada suhu di Indonesia ini, semakin panas.
Nah, maka kita tata, kita sebar ruang terbuka hijau, kita sebar dengan tanaman-tanaman yang bisa bertahan di musim panas dan bisa memberikan perlindungan pada umat manusia yang lebih tersebar. Maka ke depan di daratan kita tata penghijauan dan kita lengkapi penghijauan ini dengan menyebarkan tanaman-tanaman yang sudah besar. Kalau kita baru menanam, itu mungkin menunggu 5-6 tahun baru terasa. Sedangkan perubahan iklim ini dari hari ke hari sudah kita rasakan. Maka kita tanam pohon-pohon yang sudah berdiameter 10-15 cm. Kita sebar minimal di areal 2400 kali 2400 itu. Kemudian di dalam kampus dan lingkaran kampus kita akan ciptakan sawah abadi atau tempat menanam pangan yang abadi. Karena pasti pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, dari abad ke abad di Indonesia akan terus naik. Bahkan kalau kita hitung dari kemerdekaan sampai dengan nanti tahun 45, itu kemungkinan penduduk Indonesia sudah mencapai 350 juta. Itu maknanya pertambahan penduduk 500%. Nah, bagaimana dan 100 tahun setelah 45? Itu harus diusahakan jumlah penduduk itu maksimum selama 100 tahun perkembangannya ya 100%. Kalau awal kemerdekaan 100 tahun pertama itu 500%, ya jangan sampai perkembangan penduduk itu seperti itu juga, jangan. Harus ditata sehingga paling tinggi 100%. Kalau itu terjadi maka 700 juta penduduk. Bagaimana pemakanannya? Nah, pemakanan bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia ini memiliki lahan pertanian atau lahan yang bisa dibuat pertanian cukup luas. Luas areal tanah Indonesia itu 190 juta hektar. Nah, kalau sampai dengan 1000 tahun itu mencapai keperluan lahan kalau tetap dengan teknologi yang sederhana itu kurang lebih 90 juta. Masih bisa diusahakan. Namun kalau hanya dengan cara yang sederhana itu mungkin capek. Maka harus ditingkatkan bagaimana cara mempersiapkan pangan dengan lahan yang tidak terlalu luas namun produksi yang bagus. Maka harus ada pendidikan. Nah, pendidikan ini sangat perlu. Pendidikan baik itu vokasi maupun yang lainnya di bidang pertanian pangan maupun di bidang pangan yang non pertanian. Ini umpamanya perikanan, ternakan, kemudian kelautan. Karena semua itu diajarkan oleh makhluk hidup. Dan ini bisa dimulai dari sekarang. Kemudian kalau ditata dengan kepemimpinan yang tinggi, kepemimpinan negara yang disiplin, saya rasa 10 tahun itu perkembangannya akan terasa. Katakan Pak Prabowo mendisiplinkan kementeriannya untuk fokus dalam membangun dan memproduksi apa yang harus diproduksi, itu akan perubahan akan nampak. Kemudian tentunya salah urus diperkecil kalaulah tidak bisa menghapuskannya. Salah urus biasanya orang menyebutkan yaitu korupsi. Kemudian dalam maju ke depan ini dasar negara juga harus diperkokoh. Jangan keluar dari dasar negara setiap melangkah untuk membangun Indonesia ini. Karena itu kekayaan kita yang sudah kita miliki.
Itulah bahasa kami, remontada from within. Bangkit kembali dari dalam. Dari dalam itu apa intinya? Dasar negara sudah punya kita. Bukan sedang mencari. Yang mencari adalah parent founding kita. Kakek moyang kita yang mendirikan bangsa inilah yang telah mencari. Dan menjadi kekayaan. Itulah yang kita namakan from within. Dari dasar itu kita melangkah untuk ekonomi, untuk sosial budaya, untuk peradaban, untuk pendidikan, untuk pertahanan, dan lain sebagainya. Epolexosbud berdasarkan itu. Sehingga ke depan bahasa demokrasi itu tidak diterjemahkan seperti demokrasi hari ini. Demokrasi yang mengikut lunas-lunas atau aturan-aturan yang terkandung di dalam dasar negara yang 5 itu. Sehingga nanti dengan pendidikan yang tertata tadi, kita bisa menyelaraskan antara rohani penduduk Indonesia dan jusmaninya atau jasmaninya selaras. Keberagamaan bangsa Indonesia dengan rasionalitasnya selaras. Nah, kalau ini sudah selaras, maka nanti akan tumbuh peneliti-peneliti yang dihasilkan dari kampus-kampus pendidikan itu akan menjadi buah, yaitu ada ilmu yang khusus yang diteliti oleh anak-anak Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia atau bangsa Indonesia, sehingga ada satu ilmu yang didapat oleh penelitian anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia, yang bisa disebarkan untuk diri dan untuk masyarakat internasional. Dan dalam kehidupan seperti ini, kita semestinya menata metode untuk bisa kerja, untuk bisa mempraktekkan seluruh ilmu yang kita sudah punya. Nah, pendidikan semacam ini ditata, sehingga di Indonesia nanti tidak lagi terasa seperti hari ini, yang setiap bergerak itu banyak yang tanpa ilmu, yang setiap melangkah banyak yang metodenya asal melangkah. Maka ke depan menata Indonesia 1000 tahun yang akan datang itu dimulai dari pendidikan yang bisa menyelaraskan jusmani, menyelaraskan jasmani dan rohani, menyelaraskan keagamaan dan rasionalitas, menyelaraskan antara meneliti penelitian dan hasil ilmu, menyelaraskan antara metode dan apa yang dilakukan. Nah, itu pendidikan ke depan. Kemudian bagaimana infrastruktur pendidikan ke depan? Infrastruktur Indonesia ke depan semestinya sudah tidak seperti hari ini. Hari ini sama sekali pendidikan yang dibangun oleh negara itu tidak berbasis dormitory, namun berbasis hanya pengajaran, sehingga nilai-nilai dasar negara ini sama sekali tidak bisa diimplementasikan karena hanya diajarkan. Nah, ke depan akan lebih sempurna kalau pendidikan ini diatur. Para pelajar belajar di dormitory, di manzilut tullab atau di asrama pelajar selama 1 semester, kemudian libur dalam 1 semester 1 bulan, kemudian masuk lagi 1 semester lagi dan libur 1 bulan. Ini bisa ditanamkan moralitas bangsa, kualitas bangsa, kemudian tata krama dan lain-lain yang dulu dinamakan tata krama atau pelajaran budi pekerti. Kemudian menciptakan persatuan melalui pendidikan yang terarah seperti tadi, ini akan lebih bisa dirasakan. Hari ini untuk mencapai itu sulit, karena memang sarananya tidak ada. Coba kita bayangkan, anak-anak kita pagi-pagi
bangun pagi, kemudian siap-siap, kadang-kadang tidak sempat makan pagi, berangkat, yang punya mobil diantar mobil, yang tidak punya mobil naik motor, yang tidak punya motor naik bus umum. Nah itu nanti kualitasnya antara yang diantar pakai mobil, yang pakai motor, yang pakai umum, kendaraan umum akan beda. Sampai di tempatnya pun akan beda. Ya. Kemudian nanti di dalam sekolah ada yang belum siap karena tidak sarapan pagi. Maka sarapan paginya didapat dari lingkaran sekolah yang dimasak oleh orang yang kita tidak kenal. Ya. Maka kualitas pemakanan daripada pelajar kita tidak terjamin. Dan jika dilaksanakan berasrama, maka makanan yang dimakan antar satu dengan yang lain sama. Paling satu saat ada makanan tambahan yang didapat dari kantin dan lain sebagainya. Maka menanamkan budi pekerti, menanamkan kecintaan pada negara itu sangat mudah. Kalaulah tidak mudah, bisa ditempuh. Sangat jauh bedanya dengan yang pelaksanaan hari ini. Nah itulah menata Indonesia ke depan. Jadi awali dari pendidikan, kemudian diteruskan dalam praktek. Ya, tadi kita istilahkan rohani, jasmani, agama, rasional, penelitian, ilmu, kemudian metode dan praktek untuk mengerjakan sesuatu. Nah itu mungkin. Ya, Syekh selalu bilang, bahasanya tanda petik, Syekh di desa, terus bahkan undangan saya sebut adalah orang-orang Jakarta. Tapi kenyataannya ketika Syekh bicara itu sifatnya itu luas, sifatnya itu membangun, sifatnya itu sebuah ide dan masukan. Tapi sementara Syekh selalu bilang, ya saya pendidik. Itu kan artinya ketika Syekh peduli terhadap bangsa ini, ya betul melalui karya kemarin 2 kapal sudah turun. Tapi gimana Syekh secara masif mampu menjelaskan kepada, ya apalagi nanti pemerintahan terpilih. Kita tidak harus punya kemampuan untuk menjelaskan, tapi pendidik itu mampu memberikan pada anak didik. Anak didik ini yang akan menjadi. Jadi semua ini akan menjadi. Tatkala akan menjadi inilah kita bekali. Dan tatkala dia jadi di bidangnya, dia sudah bisa tampil. Jadi kalau kita ingin sedikit-sedikit menyampaikan ke pemerintah atau penguasa, itu pendidik tidak begitu caranya. Oke. Ya mendidik saja. Adapun tempat di desa, ya, itu bukan ukuran karena desa pun Indonesia. Ya. Maka kita dekatkanlah kualitas desa dengan kota. Nah sekarang kalau kita contohkan Az-Zaitun, ya minimal orang kota masuk ke Az-Zaitun, oh kok sama seperti di kota. Minimal begitu saja. Nah nanti kalau kita buat atau negara ini membuat, contohnya umpamanya berasrama, berdormitori, bermanzilut tullab, seperti contoh Zaitun ini disebarkan kemana-mana, ya nanti bisa terjadi itu. Perubahan segala macam itu bisa terjadi melalui pendidikan tadi. Itulah perubahan sehingga bisa menyongsong 1000 tahun yang akan datang. Dan nggak usah pesimis. Kita bisa mempersiapkan itu melalui pendidikan. Ya. Sesimpel itu ya saya. Artinya saya pernah bilang juga sih, didik generasi kita sesuai apa yang dia mau dan sesuai zamannya. Nanti dia bisa hidup pada zamannya. Jadi mendidik itu mempersiapkan agar anak didik kita ini
mampu hidup pada zamannya. Jadi bukan mencetak. Ya, kemarin sempat kami ketemu dengan para santri. Mereka penasaran, kapal yang dibuat oleh Syekh itu seperti apa. Ya, artinya mereka sudah mulai tertarik. Sudah mulai tertarik dengan dunia maritim dan nahkoda. Apa yang akan dibuat oleh Syekh melalui nanti ustadz dan ustazahnya menyampaikan tentang yang sudah dibuat, yaitu kapal LKM 01 dan kapal kayu LKM 01 dan kapal kayu LKM 02. Apakah para santri akan diajak atau bagaimana? Bukan sekedar diajak, kita juga akan mendirikan sekolah yang berbasis profesi. Jadi kalau kejuruan begitulah, jadi kejuruan maritim atau kelautan, kejuruan pertanian, kejuruan pertukangan, tapi tidak melupakan dasar kepesantrenan. Ini akan kita buka, dan sekarang kita mulai sekolah vokasi yang seperti itu hanya dalam bentuk ekstrakurikuler. Nah, nanti yang resmi, artinya ada vokasi yang resmi di kelautan, di pertanian, di peternakan, semua hajat hidup. Karena pangan ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta sebagai pangan manusia, dan pangan bukan manusia untuk makhluk yang lainnya. Bahasa ilahi itu an'am, mata'an lakum wali an'amikum, sebagai bekal pangan kamu wahai manusia, dan bekal pangan makhluk selain manusia, yakni al-an'am. Jadi begitu saja. Ya, beberapa WhatsApp yang saya kirim, konten YouTube yang rilis hari ini, itu beragam. Intinya mereka excited karena pendidik membuat satu gebrakan, yaitu masuk kepada blue economy. Sampai-sampai ada sahabat Syekh juga ingin mereplika kapal yang Syekh buat, itu akan digunakan di Halmahera dan Sulawesi. Itu sudah disampaikan ke saya. That's why melalui podcast ini saya sampaikan ke Syekh, apakah ada rencana Syekh untuk juga membuat industri kapalnya? Kalau industri kapal, jadi begini, sebelum pada industri kapal, apa yang kita buat ini bukan satu gebrakan. Kita warga negara Indonesia yang kita sadar bahwa Indonesia ini negara kepulauan. Jadi kalau kita tidak punya kapal, ya tidak menyadari diri namanya. Jadi itu bukan gebrakan, tapi perjalanan yang tadinya tidak punya menjadi punya. Ini kan menunggu 25 tahun baru bisa turun 2 kapal, bukan gebrakan. Di setting ya? Ya, mana yang didulukan gitu kan, yang didulukan darat, setelah darat laut. Adapun membangun kapal, ya kita membangun saja terus. Dan andainya ada yang menghajatkan atau menginginkan untuk diganti kepemilikan, silakan saja, bisa. Tapi kita tidak sengaja untuk itu. Kita buat kapal sebanyak-banyaknya, kapal kayu ini, ya untuk perekonomian Indonesia. Contoh, hari ini 2 turun, besok pagi kita sudah meletakkan lagi yang ketiga. Yang ketiga mungkin lebih besar dari yang kedua. Kalau kedua 60 sekian meter, yang ketiga nanti lunasnya saja itu 105 meter. Mungkin jadinya antara 120 atau 130. Ditambah serang ke depan, ditambah ekor ke belakang, ya mungkin 130 lah. Nah,
Terus nanti itu dilengkapi dengan kapal-kapal kecil yang ikut membersamainya, sehingga tatkala menyebarkan jaring, itu kapal kecil yang mengitari lingkaran yang kita pasang jaring. Dan kita akan membuat kapal yang besar ini untuk stay di tengah laut, ya, sehingga nanti produknya, ikan dan sebagainya diambil untuk ke darat, sambil ganti ship, nakoda dan ABK pulang setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali menurut kesepakatan. ya. Kemudian menambah BBM dan akomodasi lainnya. Nah, sehingga nanti kapal itu nggak terlalu gerak, ada di tengah laut saja. Yang bergerak itu adalah kapal pengambil hasil. Jadi nanti lalu lintas kapal besarnya ini mungkin 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali docking untuk dibersihkan, kerang-kerang yang nempel itu dibersihkan dan dicat ulang, ditambal kalau perlu penambalan, dan diganti papannya kalau perlu diganti. Jadi memproduksi kapal itu ya seperti itu saja. Adapun nanti ada yang pesan ya dibuatkan. Itu. Saya itu amazing banget ya saya. Apa yang saya sampaikan itu, saya yakinnya di saat ini kok ya belum ada gitu saya personality seperti itu yang saya melihatnya ini sangat komprehensif. Beberapa saat lalu saya pun mengatakan kadang orang ketika membuat sesuatu itu nggak ngeh. Bisa seperti itu saya. Contohnya seperti apa? Ya, saya pernah bilang, ini kita sudah seperti ini, tapi ternyata kok ya jadi ya 25 tahun perjalanan. Itu gimana saya menjelaskan kepada kita semuanya nih? Iya, kalau kita berjalan dengan membuat sesuatu, artinya ada yang kita tinggalkan hasil perbuatan kita itu. Dan sedikit demi sedikit itu kan, kalau kita melangkah dengan berbuat, di ujung waktu tertentu, katakan 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, kan kita bisa melihat, oh segini hasilnya. Jadi gitu saja, nggak susah itu. Ya berbuat. Kalau tidak berbuat ya hanya satu saja gitu. Yang ada pertama sudah. Ya. Kita berbuat terus. Makanya sebelum membuat sesuatu kita siapkan. Ini nanti di mana letaknya, ini di mana letaknya. Jadi kita buat set plan dulu. Karena kita punya pengalaman, pendidikan kepesantrenan itu rata-rata tidak memiliki set plan. Nah, memang karena cara metodenya beda. Dulu itu punya lahan 1 hektar dibangun, ternyata nanti ada lagi dibangun entah di mana gitu. Jadi tanpa set plan. Ya. Penyempurnaan 25 tahun Mahat Al Zaitun, berapa kali saya mengatakan cintai sesama seperti mencintai dirimu sendiri. Cintai bangsamu melebihi dirimu sendiri. Di podcast kali ini eksklusif, kami ingin saya menjelaskan kata-kata atau saya mengatakan ini magic word buat kita semua. Silakan saya. Ya, kata-kata itu, cintai sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Cintai negaramu seperti atau melebihi daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Ini suatu simbol persatuan. Kalau persatuan tanpa itu nggak bisa, persatuan nggak bisa diwujudkan. Karena persatuan itu apapun intinya manusia. Jadi persatuan Indonesia ya begitu tadi, cintai sesamamu. Sesamamu itu sesama manusia. Seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah,
Kemudian karena kita duduk di sebuah negara, di suatu negara, di suatu tempat, maka ayo kita cintai negara kita lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Itulah persatuan. Sehingga wujud nanti satu sikap, Indonesia rumahku. Indonesia rumahku. Ya. Asia halaman rumahku. Asia halaman rumah. Eropa, Afrika, Amerika tempat rekreasiku, kan begitu, karena bersatu. Asik ya, Syekh. Ya, Syekh, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan Syekh dalam menyusun dan terus berpikir tentang gagasan selanjutnya. Ini pasti menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan logger selama ini. Syekh Panji Gumilang telah membuktikan 25 tahun Mahat Al-Zaitun untuk Indonesia Raya. Saya Nasution dan Syekh Panji Gumilang tetap di Al-Zaitun Files. Assalamualaikum. Merdeka. Jalas Vepa Jaya Mahe. Terima kasih, Syekh. Terima kasih.